Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu kita sudah belajar tentang makna merdeka, di mana melalui kematian Kristus kita turut disalibkan dan melalui kebangkitannya membawa kemerdekaan atau kemenangan dan sukacita hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dahulu kita disebut sebagai hamba dosa. Sekarang kita disebut sebagai hamba kebenaran yang merdeka di dalam Kristus. Namun kita sebagai orang-orang merdeka jangan lengah, karena sebagai orang merdeka memiliki tanggung jawab untuk menjalani status tersebut. Sebagai orang merdeka bukan hanya sekedar bebas dari perbudakan duniawi yang diperingati pada tanggal 17 Agustus, tetapi juga kita bebas dari dosa, yaitu bebas menjalani hidup yang diperintah untuk melakukan kebenaran Allah, untuk melayani Tuhan maupun melayani sesama. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16, saya akan bacakan kepada kita. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan dalam teks ini saudara dipaparkan dua tipe orang merdeka. Yaitu yang pertama orang merdeka tetapi menyalahgunakan kemerdekaannya untuk kejahatan. Atau secara harfiah saya sederhanakan bahwa orang Kristen yang sudah diselamatkan tetapi menyalahgunakan keselamatan itu untuk kejahatan. Sedangkan tipe yang kedua adalah orang merdeka menggunakan kemerdekaannya untuk hidup sebagai hamba Allah. Atau secara harfiah orang Kristen yang sudah diselamatkan mengerjakan keselamatannya itu dengan menjadi hamba Tuhan atau melayani Tuhan. Dari kedua tipe orang merdeka ini, saudara, pastinya Tuhan mau kita menjadi tipe orang merdeka yang kedua. Menggunakan kemerdekaan kita untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Untuk hidup melayani dan memuliakan Tuhan. Saudara Alexander Nisbet mengatakan bahwa orang Kristen merdeka itu bukan dalam arti bebas berbuat dosa. Juga bukan berarti bebas dari kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Tetapi kemerdekaan yang dimaksud sesuai teks ini adalah kemerdekaan dari hukum Taurat sebagai covenant of works atau perjanjian perbuatan baik yang mengatakan bahwa pada pembenaran dan keselamatan itu karena perbuatan baik. Saudara Alexander Lisbeth ini menekankan bahwa sekalipun kita orang Kristen tetap mentaati hukum Taurat sampai saat ini, itu bukan penentu kita masuk surga atau penentu kita diselamatkan. Sebab kita diselamatkan atau masuk surga itu hanya karena iman kepada Kristus, bukan karena perbuatan. Sebaliknya, ketika gagal mentaatinya, bukan berarti kegagalan itu akan membawa kita ke neraka dan tidak bangkit lagi. Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah yang selalu welcome, yang selalu menyambut kita, menerima kita kembali kepadanya untuk melakukan kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 16 ini menggambarkan kita saat ini bahwa orang Kristen yang sejati pun bisa saja hidup sambil menyalahgunakan kemerdekaan dalam Kristus. Untuk apa? Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Ini memang sangat memprihatinkan saudara, di mana memang banyak orang yang sudah dikatakan orang Kristen, tetapi menyalahgunakan kebebasannya di dalam Tuhan. Ada banyak jejak dalam Alkitab yang membahas tentang orang-orang tersebut. Misalnya dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemudian diingatkan lagi di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Kemudian ada juga di Yudas pasal 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum.
Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang diberikan kepada kita adalah kepercayaan yang tidak dapat diukur atau dibeli oleh apapun. Saya bisa katakan bahwa kemerdekaan yang diberikan Kristus itu lebih berharga daripada berlian ataupun kekayaan atau kesuksesan yang kita miliki. Hanya orang yang pikirannya pendek atau orang bodoh yang menyalahgunakan kemerdekaan itu di dalam Kristus. Ya, saya kasih contoh seperti polisi atau tentara yang diberi pistol untuk melakukan tugas mereka dalam menertibkan, menangkap penjahat, dan melindungi rakyat. Nah, dalam hal itu mereka diberikan kebebasan yang sebesar-besarnya, kebebasan seluasnya, atau diberi kepercayaan yang tinggi. Tetapi sedikit pun tidak dapat dibenarkan saat mereka menyalahgunakan senjata atau wewenang yang telah diberikan kepada mereka untuk hal-hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Misalnya mengacungkan senjata dan menindas secara arogan hanya untuk mendatangkan rasa takut kepada masyarakat yang seharusnya mereka ayomi dan itu tidak dibenarkan sama sekali. Saudara, kemerdekaan dalam Kristus membawa kita harusnya pada kelahiran baru atau menjadi manusia baru yang hidup penuh rasa tanggung jawab. Dalam setiap situasi atau kondisi apapun, kita tetap dipanggil sebagai orang merdeka yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Hidup mengutamakan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, bukan mengutamakan keinginan sendiri, ya, atau menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain yang datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging seperti sebelumnya ketika kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita sekarang adalah manusia-manusia baru yang hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus. Tidak hidup dalam kepura-puraan saudara, tetapi hidup yang memberi pengaruh kepada sesama kita. Hidup yang memberi kesaksian yang nyata tentang Kristus kepada orang lain. Menjadi garam dan terang bagi sesama atau bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Rasul Petrus berkata bahwa hiduplah sebagai orang merdeka. Maka bagian kita adalah berjuang mempertahankan keselamatan itu melalui gaya hidup kita, yaitu seluruh keberadaan kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan, dan segala yang kita kerjakan mencerminkan gaya hidup orang merdeka, mencerminkan gaya hidupmu sebagai murid-murid Kristus yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup seperti apa? Di ayat 16c dikatakan, hiduplah sebagai hamba Allah. Kata hamba di sini menggunakan kata Yunani doulos, ya. Hamba ataupun budak. Nah, di sini Barclay mengatakan bahwa orang Kristen itu bebas karena ia adalah hamba atau budak dari Allah, dibenarkan oleh Allah. Kebebasan Kristen tidak berarti bebas melakukan seperti yang kita inginkan, tetapi kebebasan melayani Tuhan. Ya, dan kebebasan itu datang pada saat menerima Kristus sebagai Raja dan Tuhan. Jadi jelas bahwa orang yang layak disebut merdeka, orang merdeka di dalam Kristus adalah orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan kebanggaannya itu atau kebebasannya itu adalah melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan kebebasan melakukan apa yang kita inginkan, tetapi kebebasan untuk melayani Tuhan. Tidak bisa dihalangi oleh apapun, oleh kesibukan apapun. Tetapi ada kerinduan, ada keinginan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi menganggap diri mereka itu sebagai orang merdeka. Dan mereka hanya berhutang kesetiaan kepada Allah saja. Sedangkan kepada pemerintah tidak. Ya, maka mereka menggunakan kemerdekaan itu sebagai alasan untuk melakukan kejahatan.
dan pemberontakan pada pemerintahan Romawi saat itu. Nah, ini adalah alarm bagi kita untuk tidak boleh bersikap seperti orang-orang Yahudi ini. Hanya menganggap, oh saya harus setia kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya yaitu taat kepada pemerintah. Sebab pemerintah juga adalah hamba-hamba Allah yang patut dihormati, saudara, melalui kewajiban-kewajiban yang mesti kita berikan atau lakukan, melalui tanggung jawab kita kepada negara. Di dalam Roma 13 ayat 4 dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi bagaimanapun kita sebagai orang Kristen yang merdeka tetap memiliki tanggung jawab, saudara. Baik di dalam keluarga, di dalam gereja maupun di dalam negara kita ini. Maka kita perlu peka dalam melakukan tugas tanggung jawab itu dengan penuh kasih dan penuh perhatian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita benar, kita pasti tidak akan gentar. Kalau kita bersih, kita tidak akan risih. Kalau kita merdeka, kita tidak akan bertekuk lutut terhadap dosa, melainkan melakukan perintah Tuhan, perintah untuk taat kepada negara, kepada Tuhan, dan taat bertanggung jawab kepada keluarga, kepada pekerjaan kita ataupun pelayanan kita. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang setia dan harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Tidak hanya patuh kepada pelayan-pelayanan kita kepada Tuhan, tetapi kita juga perlu patuh pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Karena Tuhan juga memakai para pemerintah kita untuk menyatakan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah tentang Joy Louis. Namanya itu Joy Louis. Dia adalah mantan juara tinju berkulit hitam. Nah, ia menginvestasikan uangnya dalam bentuk ladang seluas 250 hektar. Suatu pagi, Joy Louis ini naik kuda untuk melihat ladangnya. Ya, di ujung ladang itu ada satu pondok miliknya yang dihuni oleh sepasang lansia kulit putih dan penglihatan mereka sudah mulai kabur atau kurang jelas. Jadi ketika Julius itu mendatangi mereka di ujung ladang punya Julius, mereka tidak melihat bahwa itu adalah Julius. Ketika Julius berjumpa dengan orang kulit putih itu, ia ditanya, mau apa kamu gitu. Jawabnya, saya sedang jalan-jalan. Lalu uh, dengan cepat kedua sepasang lansia ini yang berkulit putih berkata, kalau begitu teruskan saja sana, teruskan saja perjalananmu, sana jalan-jalan. Mereka tidak mau ngobrol sama orang ini, sama Julius ini. Namun Julius ini bertanya, apa ada masalah Tuan? Jawab si kulit putih itu atau kedua pasangan ini, katanya, masalah? Ya tentu saja. Orang Negro itu baru saja membeli tempat ini. Jadi kami takut diusir dari tempat ini. Apa yang terjadi, saudara? Joy Louis ini sangat prihatin dengan kedua lansia ini, lalu berkata dengan lembut, uh, seakan-akan dia berbohong di sini karena dia prihatin dengan kedua lansia ini. Katanya, saya ini sebagai sahabat dari pembeli tanah ini dan ia minta saya menyampaikan bahwa ia ingin agar Tuan tetap tinggal di sana. Padahal orang negro yang dimaksud oleh kedua pasangan ini yang berkulit hitam itu adalah laki-laki yang sedang berbicara dengan mereka, yaitu Joy Louis. Tetapi Joy Louis mau mengasihi orang tua ini yang lanjut usia untuk tetap tinggal di pondok milik Julius itu. Dia memiliki kasih. Dia prihatin dengan kedua pasangan ini. Oleh karena itu, dia membiarkan Joy Louis untuk orang tua ini tetap tinggal di pondok milik Julius ini karena dia mengasihi orang tua ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang merdeka dalam Kristus adalah orang yang memiliki hati seorang hamba yang mampu memancarkan kasih Kristus kepada sesamanya. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, latar belakang, dan berbeda karakter ataupun pendapat, tetapi ia tetap memancarkan kasih Kristus. Dan itu disebut sebagai hati seorang hamba. Dan Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan bagi kita bagaimana ia membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu adalah teladan yang sangat memberikan
gambaran untuk tetap rendah hati, untuk tetap mengasihi orang yang orang-orang yang tidak layak dikasihi. Ya, murid-murid seharusnya dialah yang dibasuh kaki, yaitu Yesus Kristus, tetapi Yesus Kristus mau menjadi teladan bagi murid-muridnya. Dengan rendah hati, mengasihi murid-muridnya, dan mau melayani murid-muridnya. Sebagai orang-orang percaya, apalagi kita yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, mari miliki hati seorang hamba untuk terus melayani sesama kita dengan penuh kerendahan hati. Meneladani Tuhan Yesus yang melayani muridnya, melayani jemaat, melayani keluarga, melayani orang-orang di sekeliling kita dengan penuh kasih. Dan itu adalah gaya hidup orang merdeka, ya, yaitu mengasihi, melayani dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati. Sebab gaya hidup kita, saudara, mencerminkan keberadaan Allah yang penuh kasih, penuh keteraturan, ketundukan, dan ketaatan. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Merdeka tanpa buah-buah hidup yang merdeka atau tanpa buah-buah roh adalah sia-sia. Maka tugas kita sebagai orang merdeka itu memancarkan buah-buah kemerdekaan itu yang kita dapatkan dari Kristus lewat action, lewat tindakan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang merdeka yang memancarkan kasih Kristus dengan mengasihi sesama, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Mari kita bersatu dalam doa. Saya minta dengan kasih Pak Yakub membawa kita dalam doa.